Halo Mas Bro, kembali lagi. Jadi gue bikin video lagi ya tentang Trabas 1. Oke, kali ini motornya CRF untuk lakukan Trabas 1 ya. Motornya masih baru. Coba kita lihat speedometernya. Lihat kilometernya. Wos. Kilometer 500. Coba kita lihat speedometernya. Lihat kilometernya. Wos. Kilometer 500. Belum servis pertama nih motor, ya. Tapi disarankan untuk upgrade-nya itu Trabas 1 aja ya. Jadi jangan rubah cc dulu ya. Jadi masih blok standar. Jadi yang mau dipasangkan itu yaitu Trabas 1 dari BRT ya. Ganti cam, mengganti perkopling juga, perkopling, terus mengganti busi dan mengganti juken 5 tentunya ya. Oke, kali ini videonya tentang saya khususkan untuk settingnya ya. Jadi sekarang kita pasang dulu ya barang-barangnya, pasang dulu pakai Trabas 1-nya itu. Setelah itu kita setting. Oke guys, kita ganti juken 5 ya, busi iridium Boss. Kemudian perkopling ya cocok buat Vixen juga, buat Ninja 150 juga bisa, WR juga bisa ya. Jadi CRF dengan perkopling WR itu bisa juga ya, 155 ya, yang Yamaha. Nah, di sini pakai tipe cam, kita pakainya T1 aja ya. Ya, pakai tipe T1. Oke. Oke, ini dia cam standarnya ya. Lebih berat. Oke. Kalau yang dari BRT, dia camnya seperti ini. Lebih tipis, lebih ringan juga, dan lebih kalau nggak salah lebih tinggi ya ininya. Oke. Kemudian cara pasangnya dia cukup mudah. Seperti ini. Nggak perlu turun mesin bro ya, sangat mudah. Masuk. Oke bro, motornya udah jadi. Tadi kita ganti master cam tipe T1, ganti perkoplingnya, kemudian busi iridium ya, busi Boss, kemudian juken 5 ya. Juken 5 ini dia tempat settingnya ya, seperti ini. Kemudian di dalam itu ada jukennya, coba kita lihat. Itu dia juken 5 dual band ya. Oke, kita mulai setting. Jadi kita mau setting sekaligus tes drive di lokasi ini. Jalanan setengah jadi ya. Jadi rencananya jalanan ini mau dibikin tembus ke jalanan besar di sana. Tembus planet. Ya, tembus planet katanya. Oke. Kita setting ya. Oke, kita setting santai aja. Oke.
Oke Mas Bro, kita kasih on dulu motornya, kemudian kita setting. Oke, di sini terlihat seperti biasa tampilan awalnya. Kalau live-nya itu kalau kita bunyikan motornya seperti ini. Ya, ini adalah tampilan live. Tidak jelas ya. Ini seperti ini tampilan live. Di situ terlihat TPS, RPM, fuel, dan base map ya. Itu base map ya. Sini pakai core 2 ya. Jadi kita aktifkan core 2. Ini adalah temperatur mesin engine 68 derajat Celcius ya. Ini tegangan baterai. Kemudian di bawah ini injektor timing itu adalah awal menyemprotnya injektor ya. Kemudian ignition itu awal api busi nyala ya. Ignition api ya. Kalau AFR itu adalah campuran bahan bakar ya. Kalau AFR-nya itu 10 atau 9 berarti dia keberosan. Kalau dia melebihi 14 berarti dia terlalu irit ya. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya untuk mengetahui bahwa kalau ingin mengetahui bahwa campuran bahan bakarnya itu boros atau tidak, kita lihat dari AFR. Oke, tetapi AFR itu berubah-ubah ya. Jadi berubah-ubah. Jadi AFR itu nggak langsung kebaca ya. Jadi kalau misalnya sudah dirubah, baiknya mungkin digas-gas dulu sebentar. Kalau AFR-nya akan berubah, disitulah baru kita mengubah settingannya lagi. Kalau teman-teman ingin berdasarkan AFR, kalau mau lebih presisi lagi ya pakai wideband ya. Oke, kita masuk ke settingan. Nah setelah itu kita bunyikan dulu motornya ya. Motornya udah bunyi. Nah, kita lihat live-nya. Ini adalah gas awal, jadi dia waktu di starter dia terlalu irit karena tadi waktu dibunyikan dia AFR-nya terbacanya 14. Ya, jadi mungkin di fuel starternya kita perlu boroskan. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba gas-gas. Dia agak-agak lambat ya, agak lambat turun gas ya. Nah, untuk settingan untuk starternya kita pergi ke bagian, kita pencet menu ya. Enter. Nah, di sini muncul ya. Kita cari fuel starter. Tadi dia berasa keiritan, jadi kita tambah cukup 5 aja dulu. Kita save, kemudian turun lagi, warming up. Oke, jadi untuk yang CC standar aja ya, jadi nggak perlu terlalu besar perbedaannya, tapi jangan terlalu jauh ya. Yang jelasnya dia diminuskan. Kita kasih 15 atau 10, oke lah. Seperti itu. Kita save. Kemudian fuel starter oke, warming up oke. RPM idle. Nah, ini penting juga ya. Jadi pada saat motornya itu kita bunyikan pertama, dia akan tinggi dulu suaranya. Nah, kita maunya tinggi itu dia berapa waktunya? Apakah 5 detik atau berapa? Nah, kita settingnya di atas ini. Misalnya saya maunya 3 detik aja. 3 detik dia agak teriak, kemudian turun lagi. Kemudian ini adalah RPM idle, itu adalah RPM stasionernya ya, berapa. Nah, oke, kita ambil 1500 RPM. Kemudian position. Nah, karena tadi dia pada saat pertama digas, kemudian turun dia agak ini ya, agak lambat turunnya. Jadi ini kita kurangi. Kalau kita coba aja dulu 45, oke, persen.
Jadi semakin besar di sini dia akan semakin banyak angin. Ya, seperti itu. Kita save. Oke. Kemudian kita lihat lagi idle fuel. Tadi terlihat AFR-nya dia itu 10 ya. Jadi kita tambahkan. Karena dia keborosan ya, keborosan. AFR-nya 10, jadi saya coba minuskan 5. Oke. Itu idle fuel itu adalah bensin ya, atau bahan bakar pada saat dia stasioner. Seperti itu. Deceleration itu pada saat turun gas, dia kadang nembak, berarti dia terlalu minus ya. Nah, terserah di sini mau diturunkan atau mau dinaikkan. Yang jelas kalau dia nembak, ini ditambah aja, dipluskan. Jadi kalau dia nembak kita tambahkan 5 atau 10, terserah. Kalau misalnya dia pas turun gas dia mati langsung tiba-tiba, berarti biasanya itu deselerasinya dia terlalu basah. Ya, seperti itu. Kalau ini enggak ya, saya enggak masalah. Kemudian JJS enggak perlu ya kalau standar. Ya, kita coba ke atas lagi. Warming up, fuel starter, EMAP range. Nah, EMAP range ini adalah jarak. Jadi range itu maksudnya adalah jarak ya. Jadi kita mau rubah jaraknya. Jadi pada saat kita pencet ini, yang muncul itu adalah low, mid, dan high. Nah, kalau kita merubah angka di low, mid, high, maka range pada saat ini itu akan berubah. Nah, jadi di sini kita mau tentukan range-nya yang berubah itu berapa. Nah, kita ubahnya itu di menu ini. Oke, kalau saya sih nggak usah ya karena masih standar. Oke, kemudian fuel jet sendak ini. Kemudian di sini turbo dia nggak pakai. Nah, kalau di sini set ikor saya rasa nggak usah setting ya, nggak usah setting. Yang jelas ini adalah fuel, injektor timing, ignition, ini base map ya. Oke, jadi ini adalah memori. Jadi kalau kita mau pindahkan memori 1 ke 2 atau 2 ke 1 bisa ya. Jadi misalnya kita rubah di bawah ini jadi 1 juga, itu bisa, berarti dia memorinya sama, ikor 1 dan ikor 2 seperti itu. Tapi saya rasa enggak usah ya. Nah, kecuali teman-teman kehilangan data ya, seperti itu mungkin. Jadi dia reset lagi. Kemudian di sini smart key dual, ini adalah panjang api businya ya. Jadi standarnya itu biasanya sekitar 3 milisecond. Di sini saya coba tambah jadi 5 ya, nggak usah kelewat. Kita save. Kemudian ke bawah lagi, shifter nggak usah. Factory reset, ini factory reset kalau kita mau reset factory. Oke, artinya kita kembalikan ke standarnya waktu dia dibeli, seperti itu. Nah, kalau kita pencet enter dia muncul seperti ini. Kalau kita press save dia akan reset seperti pada saat Juken ini dibeli baru. Nah, seperti itu. Kita keluarkan aja kita. Oke, fan temperatur ini untuk motor yang pakai radiator ya, CRF nggak pakai. Oke, itu aja. Oke guys, jadi untuk settingan ya, settingan fuelnya itu ya, saya coba setting di fuel correction aja ya, agar lebih mudah dimengerti. Nah, pertama-tama kita lihat itu AFR dan juga RPM-nya. Nah, kita setting stasionernya ya. Jadi ada satu trik yang ingin saya berikan kepada teman-teman agar settingannya itu bisa lebih pas, yaitu berdasarkan fuel di stasioner. Jadi kita setting dulu fuel di stasioner, kita dapat suara paling tingginya. Nah, setelah mendapatkan suara paling tinggi, kita lihat berapa angka yang kita masukkan, apakah minus berapa atau plus berapa. Kalau kita sudah mendapatkan angkanya berapa, nah angka itulah yang kita jadikan dasar pada saat penyetingan nanti di low, mid, dan high. Oke, jadi sekitaran angka itu. Karena apa? Pada saat stasioner, disitulah kita paling gampang menemukan kemauan engine itu sendiri, ya. Dari situ, itulah rahasianya. Contohnya seperti ini. Nah, motornya sekarang sudah bunyi.
Di sini tertulis 7 ya. Oke, saya coba tambah minuskan ya. Kita set dan add ya, kita pencet 2 kali jadi add. Jadi di sini saya tambah minus. Jadi saya minuskan minus 3 agar dia bertambah minusnya jadi minus 3 ya. Kita enter sampai RPM berapa kita bisa pilih di situ dan kita enter, dan TPS 0 tetap ya, karena ini hanya RPM idle. Nah, kita lihat apakah suaranya naik. Nah, sepertinya dia nggak terlalu berubah ya. Nah, berarti kemauan dia tadi sudah benar. Di situ dia maunya itu minus 7. Jadi kita kurangi lagi dengan cara memasukkan angka plus. Kemudian kita enter, kemudian enter dan enter lagi. Nah, suaranya jadi naik. Oke, nah berarti sorry, ini nambah ya. Set ya, jadi diubahnya jadi set. Harusnya minus 7. Enter dan ini kok gak mubah. Nah ya, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan angka seperti ini, artinya yang paling pas. Jadi RPM nya itu tadi kalau dia dikasih minus 10, dia agak menurun ke 1400 berapa ya, sesekali saja menyentuh 1500. Kemudian kalau di diberi angka minus 7, stasionernya dia naik sekitar 1540-an ya. Jadi artinya dia menyukai campuran bahan bakar minus 7. Oke, nah, jadi dari situ kita ambil potensi gambaran ya. Jadi saya akan coba untuk memasukkan di maps ya. Jadi angka sebelumnya yang dimasukkan itu agak boros, jadi dia kalau digas kurang respon ya, berebut kadang. Jadi ada juga teman-teman yang biasa keliru ya. Jadi teman-teman biasa mengeluhnya awalnya nggak enak, atasnya nggak enak, tengahnya nggak enak. Nah, maksudnya awal, atas dan tengah itu seperti apa? Nah, bagaimana caranya kita mau tahu bahwa ini adalah atasnya, ini adalah bawahnya, atau ini adalah tengahnya ya? Jadi menurut saya atas, bawah, dan tengah ya, tarikan bawah itu adalah RPM rendah. Oke, RPM rendah. Tarikan tengah itu adalah RPM menengah. Tarikan atas itu adalah RPM tinggi. Nah, jadi kalau teman-teman full gas, full banget gasnya ya, misalkan teman-teman full gas tetapi RPM-nya itu masih dari bawah banget, jadi dari 2000, teman-teman full gas itu belum high, itu masih low. Oke, jadi low, mid, dan high itu adalah membacanya dari RPM ya. Jadi bacanya dari RPM, bukan dari bukaan gas ya. Mungkin teman-teman bukaan gas full 100 itu bukan high itu ya, langsung tiba-tiba full gas tapi RPM-nya masih rendah, itu berarti masih low. Oke, jadi seperti itu. Jadi teman-teman lihat di RPM berapa dia berebut. Jadi teman-teman perkirakan apakah di situ irit atau ini boros. Nah, kalian ubah aja ya. Nah, teman mau tahu range-nya low, mid, dan high seperti yang tadi yang dilihatkan di menu default. Oke, menu utamanya ya. Oke, jadi di sini karena tadi minus 7, di sini saya coba aja minus 5. Di sini biasanya lebih minus ya. Saya di sini coba minus 7. Di sini biasanya plus. Jadi untuk teman-teman itu setting ini itu biasanya di tengah itu berasanya kalau nggak sama dengan yang low biasanya lebih rendah ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi biasanya kalau keborosan biasanya dia nggak mau narik ya,
Untuk tarikan awal biasanya seperti itu. Nah, jadi saya ambil tengah-tengah ya dari stasioner, dan ini biasanya selalunya berhasil untuk tipe Trabas 1 karena motornya masih standar, bro. Oke. Oke, Mas Bro, kita coba save. Ini timing. Timing ini adalah 5 derajat. Maksudnya 5 derajat sebelum TMA api busi menyala. Nah, itu dia pengertiannya. Nah, teman-teman kalau mau naikin api ya contohnya seperti ini ya. Tapi ini adalah TPS 0. Jadi pada saat gasnya itu ketutup. Nah, saya maunya di gasnya itu pada saat dibuka dia berfungsi. Seperti ini misalnya ya. Saya klik TPS 2. Naikkan. Nah, di situ TPS 5 langsung ya. Nah, TPS 2. Kita enter. Ya, nah ini sudah TPS 2, sudah di enter ya. Misalkan saya mau naikin semua dari pas buka gas, saya maunya apinya naik semua. Tetapi jangan terlalu ya. Kita klik set. Kita klik set di sini. Perhatikan baik-baik. Set. Kita set di sini ya. Klik. Nah, di situ muncul set value. Dan kalau kita set, artinya kita mengubah semuanya. Kalau klik lagi satu kali, dia berubah jadi add. Nah, di sini add value artinya kita menambah angka yang sudah ada. Kalau kita set, berarti teman-teman itu mengubah semua. Nah, itu kan bisa berabe. Jadi kita nggak tahu dasarnya, kita nggak tahu standarnya bawaan pabrik itu seperti apa. Terpaksa kita factory reset lagi. Nah, kalau kita add nggak masalah. Kita coba add di sini, jangan berlebihan ya. Cukup melewati standarnya aja dari 5. Misalnya saya tambah jadi 2. Kita ubah add value itu salah ya. Di sini harusnya 2 aja. Jadi standarnya kan tadi 5, jadi saya tambah jadi tambah 2. Jadi berubah nanti di sini jadi 7. Oke. Kita add value 2 bertambah 2. Kita enter. Di sini from TPS, jadi from RPM, jadi dari TPS 2 di RPM mana. Nah, dari RPM 1000 sampai, kalau kita mau ubah semuanya sampai melewati limiter aja, kemudian kita enter. Nah, TPS nya dari startnya dari 2 ke 100 kalau kita mau semuanya ya, jadi nggak usah ribet-ribet. Kemudian enter. Nah, tunggu dia titiknya itu sampai ke samping. Kalau dia sementara loading, kemudian kita enter save lagi, dia nggak tersave sepenuhnya. Jadi tunggu titik-titik itu sampai ke samping. Oke, seperti itu. Nah, dia sudah berubah. Tadi di sini 10 jadi 12, ini 5 jadi 7. Artinya kalau kita majukan api itu lebih enak RPM atasnya, bro. Oke. Jadi motor itu lebih cepat atasnya seperti itu. Nah, ini sudah tersave ya. Nah, ini dalam keadaan motor nggak bunyi. Oke, kita sampai serasa sudah cukup jelas ya penjelasannya masalah setting ECU. Dan di sini juga terlihat tadi caranya saya setting Trabas 1, sangat simple dan mudah dimengerti saya rasa. Kita coba tes motornya ya. Nah, satu lagi masukan, ada satu masukan untuk teman-teman ya. Saat membuka remote atau apapun itu, teman-teman pastinya harusnya tahu yang dikatakan itu base map. Oke. Jadi setelah membeli ECU Juken, teman-teman harus tahu dulu tipe base mapnya itu seperti apa. Ya. Kita lihat base map.
Nah, di sini ya. Nah, jadi ini adalah base map durasi semprotan bahan bakar. Untuk motor standar itu 2,5 sampai 2,8 ya. Untuk stasioner ini TPS 0. Jadi ini stasioner ini. Nah, di Juken itu sudah dibikin sudah panjang. Ya, jadi dari BRT sudah buat lebih panjang. Jadi makanya settingan Trabas 1 itu tadi itu saya minuskan dikarenakan ini sudah boros. Jadi dari BRT itu sudah disetting boros. Nah, kalau terbelot boros dia akan drop juga. Ya, seperti itu. Jadi karena base mapnya tinggi, jadi dia harus diminuskan. Jadi untuk teman-teman kalau dia teman-teman beli Juken ya, dan apapun itu ya, terserah, yang jelasnya kalau teman-teman melihat base mapnya itu 3, berarti itu sudah diboroskan dari pabrikannya. Ya. Oke, seperti itu. Jadi jangan mengatakan kok settingannya diiritkan, ini mah enggak mau lari ya. Enggak enak larinya ya. Di mana-mana ya, Bro. Jadi diiritkan atau terlalu boros itu enggak mau juga lari ya. Jadi tarikannya juga ngedrop, Bro. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan base mapnya. Mengapa saya setting irit? Karena base mapnya sudah tinggi. Ya, durasi semprotannya sudah terlalu lama. Ya, seperti itu. Jadi karena terlalu lama, jadi dia terlalu boros, makanya tarikannya berat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk teman-teman mungkin ada yang pengen tahu ya, kenapa kok panas dia berebet atau dia dingin berebet? Ya, di situ ada campuran bahan bakar yang berubah. Nah, kalau masalah itu teman coba-coba periksa di bagian ini ya, TPS. Jadi di sini seperti kalau yang di motor itu mode. Ya, jadi dia ketinggian di atas laut. Kalau dia perubahan suhunya segini, bahan bakarnya akan berubah berapa persen. Kayaknya itu ya, seperti itu ya. Jadi kita ubahnya di sini. Ini adalah suhu derajat di sekitar kita umumnya. Kemudian KI ini kalau nggak salah ya, menurut narasumber yang saya tahu ya, ini adalah perubahan bahan bakar pada saat terjadi perubahan suhu. Kalau misalnya dia suhunya lebih rendah daripada 35, dia akan berubah jadi bertambah ya. Jadi bahan bakarnya bertambah. Nah, bertambahnya itu berapa persen? Nah, ini persentasenya. Kalau misalnya dia tambah tinggi, suhunya tambah tinggi, tambah panas, otomatis kan mesinnya butuh dingin, butuh irit, otomatis di sini dia kurangi 0,10%. Ya, jadi tergantung daerah masing-masing teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itu kebanyakan suhunya berapa sih di daerah teman-teman? Kemudian KI-nya itu akali aja. Kalau misalnya pagi enak pas pagi, siang enak pas pagi, dia kayak susah naik gas, berasanya seperti keborosan ya, teman-teman kurangi ini aja ya, jangan terlalu besar ininya ya. Oke, kalau teman-teman nggak mau ada perubahan ya udah 0 aja di sini. Kalau nggak ada perubahan sama sekali pada saat dia dingin atau panas ya, seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang biasanya kalau ngesetting Juken itu dalam keadaan bunyi seperti ini ya, biasanya dia nggak nge-save. Karena apa? Ini adalah live. Nah, kalau misalnya teman-teman merubah sesuatu terus motornya dalam keadaan bunyi seperti ini, terus teman-teman pencet save, itu nggak tersave ya, kecuali teman-teman eksekusi. Oke, jadi cara eksekusi itu dengan cara pencet enter dan save. Misalkan ya, saya ubah saja di Maps misalnya seperti ini. Saya ubah, misalnya saya kurangi 1 aja seperti ini. Kemudian saya save. Nah, itu belum tersave ya. Itu sebenarnya belum tersave. Dia tersave-nya itu pada saat dia live aja. Kalau motornya dimatikan, dia nggak akan tersave betul-betul paten. Nah, kalau dia dalam keadaan bunyi seperti ini, dia nggak akan nge-save kecuali kita mengeksekusi. Nah, cara mengeksekusi di remote-nya itu dengan cara pencet enter dan save. Tetapi setelah semua menu keluar ya.
Jadi kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, kita harus keluarkan dulu sampai dia layar live seperti ini, kemudian kita pencet enter. Pada saat itu motornya mati, kemudian kita save. Nah, itu adalah eksekusi. Oke. Nah, gitu aja ya Mas Bro. Jadi mungkin itu aja tutorial dari kami dari channel XX Injeksi untuk teman-teman, semoga bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang sudah pakai E7 Gen 5 ya. Untuk tutorial pemakaian di remote atau di HP mungkin bisa disesuaikan aja karena bahasanya mirip-mirip aja. Oke, jadi seperti itu. Oke, mungkin kali ini saja begitu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat. Salam dari channel XX Injeksi, salam otomotif.